Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amar Al-Hudri Nur, NIM 19050361115. Di sini saya akan menjelaskan tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS. Apa sih itu BPRS? BPRS adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Apa sih dasar hukumnya? Yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Bank Syariah yang mengatur secara khusus eksistensi bank syariah di Indonesia. Adapun fungsi dan peranan BPRS. Fungsinya yang pertama, meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam, terutama masyarakat golongan ekonomi lemah yang berada di perdesaan. Yang kedua, menambah lapangan kerja, terutama di tingkat kecamatan. Yang ketiga, membina semangat ukhuwah Islami melalui kegiatan ekonomi dalam meningkatkan pendapatan per kapita. Yang keempat, untuk mempercepat perputaran aktivitas perekonomian. Yang kelima, untuk memenuhi kebutuhan jasa pelayanan perbankan bagi masyarakat. Peranannya yaitu memperdayakan ekonomi umat dengan mengembangkan ekonomi golongan lemah, yaitu dengan mengembangkan UMKM. BPRS juga membiayai sektor pertanian guna meningkatkan perekonomian petani. Adapun prosedur operasional BPRS. Ada beberapa hal yang harus dipenuhi dalam pendirian BPRS. Yang pertama, persyaratan umum. Adapun persyaratannya yang pertama memperoleh izin dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan pertimbangan Bank Indonesia. Yang kedua, bentuk badan hukum BPRS, perusahaan daerah, koperasi, dan PT. Yang ketiga, didirikan dan dimiliki oleh Pemda, koperasi, dan PT. Yang keempat, modal disetor minimal 50 juta. Yang kelima, penanaman modal aktiva tidak boleh melebihi 50% dari modal sendiri. Selanjutnya, permohonan izin arsip. Adapun syarat yang harus disiapkan yaitu pertama, siapkan modal disetor minimal 15 juta atau 30% dari total modal disetor. Yang kedua, rencana akte pendirian dan AD BPRS. Yang ketiga, rencana kerja BPRS pada tahun pertama. Yang keempat, daftar calon direksi, dewan komisaris, dan pengawas syariah. Yang kelima, fotokopi bukti setoran sebesar 15 juta pada rekening Menteri Keuangan pada bank pemerintah. Selanjutnya, permohonan izin usaha. Adapun persyaratannya, yang pertama, kopi AD BPRS yang telah disahkan Menteri Kehakiman Republik Indonesia. Yang kedua, fotokopi NPWP BPRS. Yang ketiga, menyampaikan prosedur dan sistem tata kerja BPRS disertai warkat yang akan digunakan. Yang keempat, mengirimkan data pengurus BPRS. Yang kelima, fotokopi situasi dan kondisi perkantoran dan peralatan BPRS. Selanjutnya, persiapan praoperasional BPRS. BPRS yang telah memperoleh izin usaha harus ke Pemda setempat untuk memperoleh wajib daftar perusahaan atau WDP dan surat izin tempat usaha atau situ, serta harus telah melakukan kegiatan operasionalnya selambat-lambatnya 3 bulan sejak dikeluarkannya izin dimaksud. BPRS pun harus melakukan market development serta membuat brosur produk bank dan mempersiapkan logo bank. Yang terakhir, laporan pembukuan. Laporan pembukuan BPRS pada hari pertama operasi harus dilaporkan kepada Bank Indonesia setempat dengan melampirkan neraca awal. Selanjutnya, perkembangan BPRS di Indonesia. Persaingan di wilayah perbankan mikro sangat ketat dihadapi oleh BPRS. Para pelaku pengkreditan yang berfokus pada wilayah usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM cukup banyak. Bukan hanya BPRS yang memfasilitasi permodalan para pelaku UMKM. Saat ini, BPRS bersaing dengan para pelaku online seperti Dompetku, Al-Hakul, dan lain sebagainya. Bukan hanya itu, dari wilayah perbankan yang dibawahi oleh BUMN seperti BTN, Mandiri, BNI, BRI ada di wilayah mikro. Ditambah lagi untuk perbankan swasta yang dimotori oleh perbankan asing. Jika melihat kebutuhan dari tingkat urgensi di masyarakat tanah air, tentunya BPRS menjadi hal yang urgen dilakukan. Melihat dari kata BPRS sudah jelas bagaimana ekonomi kerakyatan berbasis umat. BPRS menjadi pilihan untuk diperkuat dan diperbanyak. Perkembangan perbankan di tanah air mengacu pada sistem syariah.
bukan hanya di Indonesia, dunia bahkan sudah banyak bermuara pada sistem syariah, di mana bisa dilihat kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh negara Thailand melakukan pengembangan sistem syariah dalam kebijakan para wisatanya. Adapun peta persebaran BPRS di Indonesia, berikut adalah datanya. Total BPRS di Indonesia ada 164 di tahun 2019. Berikut peta persebarannya. Selanjutnya, profil lembaga dan produk yang ditawarkan. Di sini saya mengambil salah satu BPRS yang ada di Indonesia, yaitu BPRS Amanah Robaniyah. BPRS Amanah Robaniyah didirikan pada 19 September 1991 dengan Akta Pendirian nomor 27 tanggal 9 Juli tahun 1990 oleh Notaris Masri Hussein, Sarjana Hukum. Tepat pada tanggal 24 Oktober 1991, PT Bank Kreditan Rakyat Syariah Amanah Robaniyah resmi beroperasi. BPRS Amanah Robaniyah terletak di Jalan Raya Timur, nomor 52 Banjaran, Kabupaten Bandung. Adapun produk yang ditawarkan BPRS Amanah Robaniyah, yang pertama, tabungan. Tabungan ada tabungan amar, yaitu simpanan dana masyarakat umum yang dikelola secara syariah untuk kebaikan dan keuntungan bersama dengan akad wadiah. Yang kedua ada tabungan siswa, yaitu simpanan dana masyarakat dengan target pelajar yang dikelola secara syariah dengan akad wadiah. Yang keempat ada tabungan kurban, yaitu simpanan dana masyarakat yang melaksanakan rencana ibadah kurban pada bulan Zulhijjah. Yang kelima, tabungan rencana, yaitu simpanan dana masyarakat yang dalam rangka mewujudkan rencana yang ingin dicapai. Selanjutnya ada deposito. Yang pertama ada mudharabah mutalaqah, yaitu jenis simpanan investasi berjangka sesuai dengan waktu yang disepakati dengan akad mudharabah mutalaqah, di mana nasabah selaku sohibul mal memberikan kebebasan baik jenis usaha maupun tempat usaha kepada pihak bank selaku mudarrib untuk melakukan investasi dengan memenuhi unsur kehati-hatian dan syariah. Yang kedua ada mudharabah muqayyadah, yaitu jenis simpanan investasi berjangka sesuai dengan waktu yang disepakati dengan akad mudharabah muqayyadah, di mana nasabah selaku sohibul mal menentukan jenis investasi yang diinginkan baik jenis maupun tempat usahanya dengan pengelolaan oleh pihak bank dengan tidak dari unsur kehati-hatian dan syariah. Adapun yang ketiga, pembiayaan. Pembiayaan musyarakah, yaitu jenis pembiayaan dengan pola penyertaan modal ke dalam suatu usaha yang dikelola bersama dengan pola berbagi hasil. Yang keempat ada jual beli dan jasa. Yang pertama ada murabahah, yang kedua ada ijarah multi jasa, yang ketiga ada rahn, yang keempat ada hiwalah, yang kelima ada qard, dan yang terakhir ada paket umroh cicilan. Ayo teman-teman, jangan lupa nabung di BPRS.